Hai Indonesia, kita tahu bahwa minyak goreng berasal dari kelapa sawit. Tapi, tahukah kamu benda apa lagi yang juga berasal dari kelapa sawit? Selai coklat, mentega, lipstik, shampoo, hingga deterjen adalah benda-benda yang membutuhkan campuran kelapa sawit untuk memaksimalkan manfaat. Lalu, adakah bahan pengganti minyak sawit? Jawabannya adalah ada. Sebut saja minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak zaitun memiliki kualitas yang sama. Namun, biaya pengelolaannya jauh lebih mahal daripada sawit. Tanaman ini butuh lahan lebih luas, suplai air lebih banyak, dan biaya pengolahan yang lebih mahal. Sebanyak 51 juta ton kelapa sawit dihasilkan Indonesia pada tahun 2020 dengan nilai jual 321 triliun rupiah. Hasil penjualan ini jika dibagikan kepada 200 juta penduduk Indonesia, kita akan bisa beli semangkok bakso raksasa seperti ini. Namun, jasa sawit untuk Indonesia sering menimbulkan berita negatif. Berita seperti lahan sawit di Indonesia dikuasai 100% oleh swasta, rendahnya daya serap tenaga lokal, hingga penggundulan hutan lindung untuk kepentingan lahan sawit sering muncul di berbagai media. Nyatanya tidak semua benar. Lahan sawit di Indonesia hanya 54% dikelola oleh swasta, lalu sisanya dikelola negara. Bahkan pada data ini terlihat bahwa masyarakat juga memiliki 41% lahan sawit di Indonesia. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 16,2 juta tenaga kerja pada industri sawit. Hal ini membuktikan industri ini mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Selanjutnya ada istilah peremajaan lahan. Ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanam kembali bibit sawit di lahan yang selesai masa tumbuh dan panennya. Sehingga langkah ini dapat menghindari pelanggaran pembukaan lahan baru untuk menanam sawit. Sebesar itu manfaat sawit bagi kehidupan kita dan negara ini. Dengan peran industri sawit kita, negara bisa mempercepat pembangunan dan memajukan Indonesia. Terima kasih telah menonton. Inilah Sawit untuk Indonesia.